Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai ya? Silakan, Profesor. Baik, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia ya. Amin. Suara saya Amin. terdengar jelas? Jelas, Ibu Profesor. Jelas Bu dosen. Kopi apa, Bu Profesor? Mohon maaf, kopinya. Baik, terima kasih. Kok tahu kopi sih, Pak? Jadi malu. Kopi hidung. Kopi hidung ya, betul Pak. Kopi hidung. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah bicara mengenai kuantitatif eksperimen. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan penelitian kuantitatif yang eksperimen, maka Bapak Ibu akan melakukan analisis ANOVA Dua dua jalur. jalur. Ya, kalau misalnya ada dua variabel bebas dengan satu variabel terikat. Tapi kalau satu variabel bebas dengan dua variabel terikat, maka nanti Bapak Ibu akan melakukan uji MANOVA ya. Nah, di sini nanti kita akan berlatih SPSS-nya ya. Coba saya sedikit ingin menyampaikan yang ini dulu. Benar nggak ya ini? Ini yang mana? Mhm. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan Ibu. Baik. Ini sedikit yang kemarin ya, masih ingat ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan penelitian eksperimen, ya maka disebutnya dengan kuasi eksperimen karena Bapak Ibu tidak 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 30 hari dalam satu bulan di kelas ya, tapi kan hanya beberapa jam saja ya dalam satu minggunya. Oke. Dan bahkan mungkin dalam satu bulan tidak, ya mungkin hanya dua atau 3 minggu gitu ya selesai. Oke. Nah, di sini ada dua kategori ya. Jadi misalkan di sini ada apa pengaruh metode pembelajaran dan waktu belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep. Nah, metode pembelajaran ini adalah X1 ya. Dan kita kasih lambangnya A ya. Jadi sama aja ya. Ini hanya untuk memudahkan inisial saja. Nah, kemudian yang waktu belajar ini adalah B ya. B kalau itunya sih X2 ya biasanya ya, X2. Tapi kita tulisnya adalah B. Oke. Nah, terhadap kemampuan pemahaman konsep ini adalah Y. Kemampuan pemahaman konsep itu masing-masing ya, tergantung dari apa namanya bidang Bapak Ibu. Ya, apakah pemahaman konsep IPA, linguistik, kemudian ada matematika dan seterusnya. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, kata kuncinya kalau eksperimen itu adalah metode pembelajaran. Itu kan pasti ada penerapan ya, ada eksperimen di dalamnya. Kemudian ada model, ya itu juga eksperimen, ya ada penerapan di dalam suatu kelas, ya. Nah ini metode pembelajaran, berarti kan kita ingin membandingkan di dalamnya, makanya ada level by level lagi. Ya misalkan di sini yang A itu ada APOS, ya kemudian ada konvensional. Dan di sini kita membandingkan bagaimana kalau metode pembelajaran APOS dengan konvensional, ya mana yang lebih baik apabila diterapkan pada kelas dengan apa namanya eh, waktu belajar pagi ya, ini waktu belajar pagi dengan waktu belajar siang, mana yang lebih baik gitu ya. Nah, kemudian makanya disebut dengan 2 kali 2 ya, nih 2 kali 2. Jadi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah level tesis, maka minimal adalah dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Ya, di mana di dalamnya ada level by level lagi ya. Ya, di mana masing-masing variabel bebas di sini ada dua kategori, maka disebut dengan 2 kali 2. Tapi nanti tergantung dengan variabel Bapak Ibu ya. Mungkin dalam kategorinya ada 3, maka 2 kali 3 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah apa desain penelitiannya. Jadi ada metode pembelajarannya tadi yang A ya, kita bedakan antara APOS A1, kemudian konvensional A2, kemudian yang kedua adalah minat belajar ini adalah B. Kita bedakan antara B1 itu adalah untuk tinggi dan B2 adalah untuk rendah. Jadi di sini artinya adalah Bapak Ibu memberikan eksperimen ya dengan metode pembelajaran APOS pada kelas dengan minat siswanya tinggi. Kemudian Bapak Ibu memberikan perlakuan metode pembelajaran APOS ya pada kelas dengan minat belajar rendah dan juga Bapak Ibu melakukan penelitian penerapan metode pembelajaran konvensional pada kelas apa namanya minat belajar tinggi atau minat belajarnya siswanya rendah ini ya. Jadi ada 4. Oke. Nah, ini adalah keterangannya masing-masingnya ya.
Nah, ini adalah rumusan masalah inti, seperti yang sampaikan kemarin ya. Jadi rumusan masalah inti ini Bapak Ibu tuliskan di tesis ya. Ada 3 ya kan. Apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran A? Jadi ini kita masih melihat secara umum ya. Tidak kita melihat satu persatu bagaimana A1, bagaimana A2-nya ya terhadap Y. Oke, kemudian apakah terdapat pengaruh minat belajar? Ya ini adalah B ya terhadap kemampuan pemahaman konsep ya Y. Ya, ini juga kita tidak melihat bagaimana apakah dia minat belajar tinggi atau minat belajar rendah. Nah, kemudian yang ketiga, kita ingin melihat juga bagaimana apakah ada pengaruh interaktif ya antara metode pembelajaran dengan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep. Jadi di sini adalah A ya, bintang-bintang, B ya terhadap Y. Oke, nah ini. Oke, yang ketiga. Jadi kan bisa saja metode pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep. Minat belajar ternyata tidak berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep. Tadi kalau mereka dibaringin, ya metode pembelajaran dengan minat belajar, ya terjadi interaksi dan ada pengaruh terhadap pemahaman konsep. Ya bisa jadi seperti itu, ya. Atau metode pembelajaran berpengaruh terhadap pemahaman konsep, minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman konsep, tapi kalau mereka dibaringin tidak ada interaksi. Oke. Oke, nah ini adalah notasinya, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kan A dan B-nya tidak dipisahkan, itu adalah rumusan masalah apa namanya inti. Nah, sekarang ini ada rumusan masalah tambahan. Nah, rumusan masalah tambahan ini Bapak Ibu tidak perlu tuliskan secara terperinci seperti ini di dalam tesis, tapi nanti Bapak Ibu jabarkan hasilnya pada bab 4 ya atau hasil dan pembahasan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan 2 kali 2 ya, maka ada 4. Ya, ada 4 kasus di sini. Oke, jadi bagaimana kita membandingkan ya pada perlakuan metode pembelajaran APOS ya, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep pada kelompok siswa dengan minat belajar tinggi dengan kelompok siswa dengan minat belajar rendah. Ya, jadi di sini adalah A1 ya terhadap B1 ya dan B2 ya terhadap Y. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia diberikan pembelajaran konvensional? Ini yang A2. Apakah ada perbedaan pada kelompok siswa dengan minat belajar tinggi yang B1 ya dengan B2 terhadap kemampuan pemahaman konsep? Kemudian yang ketiga, pada kelompok siswa yang diberikan pada kelompok yang minat belajar tinggi atau B1 ini ya. Apakah ada perbedaan? Ya, kalau dia diberikan metode pembelajaran APOS ya A1 ya dan juga A2. Ada perbedaan nggak terhadap pemahaman konsep? Kemudian yang keempat itu saja untuk yang minat belajar rendah ya. Ini sisanya kan hanya ini ya B2. Bagaimana? Apakah ada perbedaan pemahaman konsep antara yang diberikan metode pembelajaran APOS A1 ya bila dibandingkan dengan metode konvensional? Ada nggak pengaruhnya terhadap kemampuan pemahaman konsep? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah notasinya. Oke. Nah, kemudian dari rumusan masalah turunan hipotesis, karena tadi ya masalah rumusan masalah kan ada 3, maka hipotesisnya juga ada 3. Ya, jadi pertama terdapat pengaruh yang signifikan ya yang A metode pembelajaran terhadap Y. Kemudian terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar B terhadap Y. Nah, kemudian terdapat pengaruh interaktif yang signifikan ya metode pembelajaran A dan B ya dan B terhadap Y. Oke, ini ya, jadi turunannya. Jadi rumusan masalah ada 3 intinya, kemudian hipotesis penelitian masalah juga ada 3 ya. Nah, untuk yang hipotesisnya nanti Bapak Ibu silakan turunkan. Nah, di sini untuk statistik deskriptif ya, pasti kan ada rata-rata, min atau min, kemudian standar deviasi ya seperti biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Ini baru dari data deskriptif ya. Kita sudah bisa menggambarkan sebenarnya. Tapi kemudian di asumsi kita melihat data ini, kita nyatakan dengan uji ya statistik. Betul nggak? Ini kan tadi ya, apos tadi adalah A1. Kemudian konvensional itu adalah A2. Oke. Kemudian minat belajar. Ini adalah B1. Ini adalah B2. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Kelas yang diberi, kelas dengan minat belajar tinggi, diberi perlakuan APOS. Rata-rata nilainya berapa? 19,65.
pada kelas dengan minat belajar rendah, ini diberikan metode pembelajaran APOS. Bagaimana nilai rata-ratanya? Ini 19,70. Berbeda nggak? Nggak kan? Sama ya. Jadi kalau kita lihat, oh sama saja berarti. Nggak ada pengaruhnya, ya kan? Kalau minat belajar siswa itu baik tinggi maupun rendah, kalau dia dikasih metode pembelajaran APOS ya sama saja hasilnya. Oke? Bisa kan kelihatan di sini? Tapi kan nanti Kelihatan kan Bu. kita nyatakan, kita lihat betul nggak nih asumsi kita dari melihat angka rata-rata ini. Nah, kemudian konvensional A2. Bagaimana kalau diberikan perlakuan pada kelas dengan minat belajar tinggi? 15,4. 19,40. Oke, tinggi, wajar ya, karena dia minatnya tinggi. Kemudian rendah, ternyata lebih rendah lagi, 17,40. Kalau kita lihat di sini, Ada Bapak Ibu perbedaan. bisa menyimpulkan. Oh, ternyata kalau dia dikasih metode pembelajaran konvensional, ya jelas ya, minat belajarnya tinggi, maka dia hasilnya tinggi. Berarti ada berpengaruh ya, berbeda. Oke. Ini secara apa namanya? Kita melihat data statistik deskriptifnya dari nilai rata-rata. Nah, sekarang kita apa namanya? Lakukan analisis betul nggak sih asumsi kita ya? Oke. Ini ya interpretasinya. Nah, seperti biasa, yang kemarin kan sudah ya, dari uji prasyarat sebelum Bapak Ibu melakukan uji hipotesis untuk yang eksperimen, maka uji prasyaratnya ada dua, normalitas data dan homogenitas ya. Lebih sederhana ya dibandingkan dengan survei. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan di sini untuk yang hipotesis. Hipotesis itu adalah dua jalur yang tadi ya, karena kan minimal dua variabel bebas. Nah, kemudian kalau ada interaksi, maka Bapak Ibu lanjut ke uji post hoc atau uji lanjut. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu dilakukan uji lanjut atau post hoc ya. Nah, seperti biasa juga Bapak Ibu pasti akan menuliskan rumusan hipotesisnya. Ada H0 dan juga ada H1 ya. Ini hipotesis A, artinya yang metode pembelajaran tadi. H0, ini kan ini agak berbeda dengan yang uji prasyarat ya. Kalau uji prasyarat kan H0 diterima, H1 ditolak ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus perhatikan perbedaannya. Di sini H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan ya. Metode pembelajaran ya terhadap kemampuan pemahaman konsep Y. Kemudian kalau H1 terdapat pengaruh ya dengan kaidah pengujiannya seperti ini. Ya kalau H0 diterima ya karena nilai signya lebih besar dari 0,0. Artinya tidak ada pengaruh ya, tidak ada yang pengaruh signifikan antara A terhadap Y. Tapi kalau H0 diterima artinya H0 ditolak artinya H1 diterima, harus signifikannya lebih kecil dari 0,05. Baru dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara A terhadap Y. Oke. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang B. Ini juga sama, H0-nya ditolak, ya tidak ada, H1-nya diterima, terdapat pengaruh. Nilai signifikannya, kalau lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Minat belajar yang B terhadap Y. Oke. Kemudian yang ketiga, itu adalah interaksi antara A dengan B. H0 itu tidak ada pengaruh interaktif antara A dan B terhadap Y. H1 terdapat pengaruh interaktif yang signifikan. Metode pembelajaran A1 ya A saja ya dan B terhadap Y. Dan ini adalah kaidah pengujiannya. Jadi Bapak Ibu harus menuliskan ini ya, kaidah pengujiannya. Jadi secara signifikan kenapa dikatakan ditolak, kenapa dia dikatakan diterima H0 ya karena kalau ditolak ya berarti nilainya lebih kecil dari 0,05 maka H1 yang diterima. Artinya apa? Terdapat pengaruh interaktif yang signifikan antara A dan B terhadap Y. Nah, Bapak Ibu, ini adalah output uji ANOVA 2 jalur. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, untuk yang A tadi kan ini ya, metode pembelajaran ya terhadap kemampuan pemahaman konsep. Nah, ternyata di sini nilai signifikannya apa? Lebih kecil ya, dari 0,06. Ya. Kemudian yang B, dia lebih apa namanya? Kecil dari 0,05. Berarti ada pengaruh signifikan. Bagaimana dengan ini? Apakah ada interaktif antara A dan B terhadap Y? Ada. Ini ya kan karena nilainya adalah lebih kecil dari 0,05 di mana di sini nilainya hanya 0,027 dengan nilai F-nya adalah 5,113 artinya adalah H1 diterima, H0 ditolak. Oke. Oke ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini adalah interpretasinya. Nah, ini interpretasi ini kalau Bapak Ibu ingat perhatikan, ini adalah menjawab dari rumusan masalah tadi dan juga menjawab hipotesis. Nah, nanti Bapak Ibu dalam membuat simpulan ya tinggal seperti ini. Artinya apa? Terdapat pengaruh ya signifikan dengan nilai signya bagaimana? Lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Ya, hanya mengatakan oh signifikan, ini tidak signifikan. Tapi kenapa dikatakan signifikan? Ya karena nilai signya misalkan lebih kecil dari 0,05, yaitu nilainya hanya 0,006 dengan nilai F adalah 7,911 gitu ya. Oke, seperti ini ya. Oke, nah kemudian dikerjakan kalau misalkan Bapak Ibu melakukan secara manual. Ini tetap diberikan di dalam apa namanya bab 3. Ya, jadi rumusan-rumusan tetap harus ditambahkan ya. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak perlu lagi menuliskan secara manual ya. Itu cukup apa menggunakan SPSS. Nah, Bapak Ibu ini hal yang perlu diperhatikan karena tadi adalah terdapat pengaruh interaktif ya A dan B terhadap Y, maka akan dilakukan uji post hoc ya. Nah, kalau dia homogen maka dilakukan uji Take, kalau tidak maka dilakukan uji Tamhen. Tapi memang tidak ini ya, tidak apa jarang digunakan. Apalagi kan Bapak Ibu harus homogen ya. Kalau tidak homogen maka penguji itu tidak mau gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu biasa menggunakan Take. Nah, kemudian catatan lagi yang harus diperhatikan. Nah, kalau yang nomor 3 ini tidak terdapat, maka tidak dilakukan uji lanjut atau post-hoc. Ingat ya Bapak Ibu ya, tidak dilakukan. Oke? Kenapa? Karena ada beberapa mahasiswa yang ternyata dia tidak terjadi interaktif, tapi tetap mau lakukan uji lanjut ya mau gimana ya, tidak tetap apa hasilnya juga pasti apa namanya. Jadi, kalau ada interaktif atau interaksi antara A dan B terhadap Y, maka Bapak Ibu melakukan uji lanjut atau post-hoc. Oke. Nah, ini adalah hipotesis tambahannya. Ya, ini H1 ya artinya adalah yang A1 ya, yang APOS. Jadi bagaimana H0, bagaimana H1? Jadi H0 itu tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep ya pada kelas yang kelas dengan minat belajar tinggi dan minat belajar rendah kalau dia diberikan perlakuan APOS ya. Kemudian kalau yang A2, hipotesis 2 ya. Jadi adalah B1 dan B2 kalau dia dikasih A1. Oke. Nah, ini dan seterusnya ya, Bapak Ibu ya. Kemarin juga sudah kita bahas. Oke. Nah, ini untuk yang keempat, ini adalah B2. Jadi artinya adalah kita ingin melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Ya kan, kemampuan pemahaman konsep antara yang menggunakan metode pembelajaran APOS ya dengan metode pembelajaran konvensional pada kelompok siswa dengan minat belajar rendah ya. A1 dan B1 terhadap A1 dan A2 terhadap B2. Oke. Oke ya, ini nanti hasilnya. Jadi akan terlihat bagaimana apa namanya pengaruh masing-masingnya. Ya. Nah, ini mungkin untuk yang uji lanjut kita lanjutkan nanti minggu depan ya post-hoc. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Terlihat nggak di sini, Bapak Ibu? Pertemuan ke-14 ada nggak? Kebaca nggak? Belum, Bu Dokter. Oh, oke. Kelihatan, Ya, iya, berarti kelihatan. harus di stop dulu. Ganti ke 14. Nah, ini di pertemuan ke-14 ini adalah kita latihan SPSS ya terkait dengan uji ANOVA ini. Jadi Bapak Ibu, ini latihannya dengan menggunakan Excel yang ada di pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima itu kan ada 2 Excel ya. Ada latihan 3 dan latihan 4. Bapak Ibu nanti gunakan latihan 3. Latihan 3 itu adalah untuk ANOVA, latihan 4 itu adalah untuk MANOVA. Di mana latihan 3 itu ada A1, B1, kemudian ada A1 B2, ada A2 B1 dan A2 B2 ya. Kalau ANOVA kan MANOVA lain lagi ya, itu untuk yang 4. Oke.
Nah, yang ini Bapak Ibu coba perhatikan, nanti silakan dicari Excelnya. Ada ya? Nah, mohon maaf. Di sini, oke. Nah, nih. Ini A1B1 ya, artinya adalah pembelajaran APOS pada kondisi siswa dengan minat tinggi, pembelajaran APOS pada kondisi minat siswa rendah A1B2, kemudian A2B1 pada pembelajaran konvensional pada minat belajar siswa tinggi, A2B2 konvensional pada minat belajar siswa rendah. Oke ya. Kemudian jangan lupa ini A, B, Y. Ini Bapak Ibu masih ingat cara memasukkan ke SPSS-nya? Ini sudah kita pelajari ya pada saat kita mau melakukan uji statistik deskriptif untuk yang kuantitatif eksperimen ya. Dibuka kembali ya. Nah, kemudian kalau sudah diisi, maka Bapak Ibu seperti biasa klik yang analis ini ya. Kemudian pilih yang general linear model, kemudian pilih yang univariate ya. Nah, kalau sudah nanti akan muncul tabel seperti ini ya. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu pindahkan mana yang dependent variable, mana yang fixed factor. Nah, kalau yang dependent variable ini adalah variabel terikat. Artinya adalah di sini kan kemampuan pemahaman konsep. Tinggal kita klik panah yang biru ini, maka dia akan berpindah ke sebelah kanan seperti ini, ya kan? Nah, kemudian fixed factor yang mana saja? Yang ini kan. Metode pembelajaran dan juga minat belajar satu-satu Bapak Ibu pindahkan ke dalam ini, tabel yang fixed factor ini. Nanti akan seperti ini semuanya. Kalau sudah seperti apa? Kalau sudah klik oke. Ya, ini. Ya. Nanti langsung keluar. Nanti akan terlihat seperti ini. Ya, bagaimana A terhadap Y, bagaimana B terhadap Y, bagaimana A dan B terhadap Y, apakah tadi interaksi atau tidak. Nah, kalau lihat di sini bagaimana yang A? Nah, ini adalah metode pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep. Ternyata nilai signya adalah lebih kecil dari 0,05. Artinya dia ada pengaruh yang signifikan ya. Yang B juga, minat belajar juga lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh signifikan. Dan ternyata juga ada interaksi A dan B terhadap Y dengan nilai desiknya adalah lebih kecil dari 0,027. Ya. Nah, untuk yang lebih terperinci interpretasinya, silakan lihat yang tadi ya, apa namanya PPT sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah untuk uji posok. Ya, nah, untuk uji posok nanti minggu depan. Oke. Nah, sekarang kita belati untuk yang ini dulu sampai ke jadi adalah apa namanya? Untuk yang menguji rumusan atau hipotesis intinya ya. Sebelum dilanjutkan, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu sekarang dibuka ya SPSS-nya dan juga Excel-nya. Nanti kita berlatih. Tidak ada pertanyaan. Prof, untuk data yang dipakainya, maaf, data yang mana ya? Pertemuan kelima, Bu. Yang Pertemuan maaf. tiga. Oh, baik, baik. Di LMS juga sudah saya berikan. Oh ya, baik. Oh ini. Bapak Ibu memperhatikan apa yang saya sampaikan kan? Tidak ada yang sambil teleponan ya. Enggak, Prof. Bu Fitri Maulidah. Bu Fitri Maulidah, Anda memperhatikan Iya, iya Bu. apa? Apa yang saya sampaikan? Data Excel-nya ada di pertemuan 5. Maaf Bu, tadi ada telepon urgent. Oke. Urgent atau tidak urgent kan hanya Anda dan Tuhan yang tahu ya, Bu. Bu Putri ada? Bu Putri Kamas apa nih? Kamas Suara ya? Ibu, mohon maaf, itu saya sudah chat di chat box. Mohon maaf kalau saya sedang dalam perjalanan, jadi saya izin menyimak ya, Bu. Tapi izin off cam. Makasih. Uji lanjut kalau dia ada interaksi dilakukan apa, Bu Putri? Langsung hilang. Pak Haris ada?
Halo, Pak Haris? Pak Haris tidak ada. Pak Haris ada atau tidak? Nggak ada ya? Bu Astri? Pak Haris tidak ada. Ya, catat dulu. Pak Haris tidak ada. Bu Astri? Bu Astri juga tidak ada. Oke. Satu lagi tadi siapa yang menghilang? Mohon maaf. Tadi siapa yang tiba-tiba menghilang? Bu Putri. Ya, Bu Putri Kamis. Bukan. Bukan. Dia tiba-tiba menghilang. Begitu ditanya hilang. Ada kameswarinya gitu. Ibu siapa? Kamswaradu. Ini kameswara ya. Oke. Baik, terima kasih. Sudah dibuka ya spesiesnya? Sudah. Oke. Udah. Ya. Excelnya juga udah dibuka. Yuk kita berlatih ya. Kita mencoba. Sambil dibuka juga ya Bapak Ibu ya. Jadi biar sama-sama. Sudah kelihatan di sini? SPSS-nya sudah Sudah, Bu kelihatan. dosen, Oke. sudah. Baik. Seperti biasa, di sini kita kasih nama kan. Tadi apa namanya? A1, B1. Ya, kemudian di sini ada A1, B2. Oke. Kemudian A2, B2. A2, B2. A2, B1. Ya, kemudian A2, B2. Kemudian apa? Oke. A2, B2. A saja kan untuk yang metode pembelajaran, kemudian B saja untuk minat belajar, dan Y. Bapak Ibu masih ingat cara mengisinya kemarin? Ya jangan lupa ya, ini kan udah kita, Bapak Ibu udah berlatih kan pada saat melakukan uji ini ya, apa statistik deskriptif ya untuk yang uji eksperimen. Di sini kita nolkan semua, ya jangan lupa dinolkan. Ya, sorry. Ya ininya. Allahu Akbar. Siapa yang nggak suka kalau kayak gini? Kita ulangin aja ya. Closing. Bapak Ibu masih ingat cara mengisinya ya? Yang ini yang untuk eksperimen ANOVA di ini di variable view. Masih ingat nggak? Masih? Pak Toto masih ingat? A2, B1, A2, Eh, B2. aduh, tuh kan. Salah mencet. A2, B1. A2, B1. Kemudian Ya, A2, B2. B2. Ya, A, ya, A, B, B, kemudian J. Y, oke. Nah ini kita nolkan. Ya, desimalnya jangan lupa.
Udah. Untuk label itu cukup A, B, Nah, dan Y. Ya, B. A-nya apa? Ya, Apos, metode kan? Ya, metode apos metode pembelajaran. kemudian dulu ya. Kemudian di sini B-nya adalah apa? Minat belajar ya. Metode belajar, minat belajar. Minat belajar. Kemudian pemahaman ya. Pemahaman konsep. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini kan tadi ya metode pembelajaran ada dua level kan. Juga minat belajar juga ada dua level. Maka di sini value-nya kita klik. Bapak Ibu lihat di sini ada tanda plus, maka klik yang value 1, kita kasih nama APOS. Oke. Kemudian tambahkan ada dua kan. Satu lagi konvensional. Oke, kemudian oke. Masih ingat ya cara ini ya. Ya, pertemuan kelima sudah Tinggi, kita lakukan ini. 1 tinggi, 2 Ya. rendah. 2 rendah. Ya. Nah, ini rendah. Ya. Diokekan. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat measure di sini. Ini skala ya, karena kan tidak ada level di dalamnya ya. Ini juga skala. Nah, ini jangan lupa. Untuk yang A itu kan ada kategori di dalamnya ya. Maka kita klik yang nominal. Final, Ini juga kita klik nominal. Dan unknown ini kita klik yang ini. Yang Y itu adalah skala. scale. Oke, iya. Sudah, kita lihat data view. Nih, sudah ada kan di sini nama-namanya ya. Nah, kemudian tinggal kita isi. Bapak Ibu copy paste ya dari Excel-nya di sini. Ya, satu. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Datanya yang ini nih. Kelihatan nggak? Di sini yang ini. Yang A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2. Ya, untuk yang praktikum ketiga. Kalau yang keempat, itu untuk yang Manova nanti. Nah, tinggal kita copy. Sorry, maaf. Kita copy. Ini kan. Kemudian kita pastekan ke sini. Oke, sudah? Sampai sini? Udah, Prof. Oke. Nah, kemudian yang pertama itu adalah A1B1, ya kan? Berarti yang di sini apa? A1B1. A1B1 itu kan APOS kan? Nah, ini ada APOS. Mungkin kalau Bapak Ibu yang apa namanya versi yang berbeda ada angka 1, 2 gitu ya, sama aja. Nah, ini konvensional. Apa namanya B-nya tinggi. Kan ini A1B1 kan. Berarti kan APOS pada kondisi minat tinggi. Ya, ini kita tinggal copy paste sampai ke 20. Pastekan. Nilainya mana? Y kan? Nih nilai Y. Berarti Y-nya yang mana? A1B1 yang mana? Ini kan? Nih ya. Ini tinggal kita kopikan. Kita copy, taruh, pastekan di sini. Oke, sudah? Nah, kemudian yang kedua adalah A1B2. A1 apa? A1 apos kan? Nah, ini tetap apos. B2-nya adalah rendah. Nih, kita tinggal klik rendah. Kemudian kita kopikan. Kemudian kita pastekan. Ini 20 kan? Berarti kelipatannya 20. Berarti di sini kita pastekan sampai 40. Paste. Ini adalah A1B2. Yang mana nilai Y untuk A1B2? Yang ini. Ya. Nah, ini kita copy. Oke, kemudian kita paste. Sudah ya? Ya. Sekarang yang ketiga, itu adalah A2. Konvensional kan sekarang ya, apa sudah selesai nih. Konvensional pada minat belajar tinggi. Ini ya, yaitu A2B1. Nah, ini. Oke. Ini 40 berarti sampai 60. Jangan salah ya. Nih. Oke. Nah, sekarang nilai Y-nya A2B1 yang mana? Yang ini kan, A2B1 ini. Nah, di copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, sudah. Kemudian yang terakhir itu adalah A2B2. A2B2 itu apa? A2 itu tadi kan konvensional kan ya. Kemudian yang apa namanya B2 itu adalah rendah. Oke, tinggal kita kopikan. Kita kopikan. Sampai 80. Ingat ya Bapak Ibu, ini kan kelipatan 20. Nah, sekarang mana nilainya? A2B2 yang ini. Oke, tinggal kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Nah, kita paste. Sudah ya? Sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengisi datanya, maka tinggal kita lakukan uji. Nah, di sini ada analyze. Bapak Ibu klik, kemudian pilih yang general linear model, kemudian pilih yang univariate. Tinggal diklik,
Oke, sudah. Nah, di sini kan ada dependent variable ya. Dependent variable itu adalah variabel terikat. Yang mana? Itu kan hasilnya ya, yang Y, yaitu pemahaman konsep. Di sini kita klik, ya di sini sampai biru, kemudian kita klik yang panah ini. Jadi dia pindah ke sini. Sudah ada ya. Nah, kemudian fix factor. Fix factor itu adalah untuk yang metode atau yang variabel terikat. Itu ada dua ya, metode pembelajaran. Tinggal kita klik sampai dia biru, kemudian klik panahnya. Nah, kemudian yang kedua minat belajar. Kita tinggal pindahkan ke sini. Sudah sampai sini? Nah, tinggal klik OK. Udah selesai. Nah, jadi ya. Ini untuk yang menjawab rumusan atau hipotesis yang inti. Ya, jadi artinya Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana metode pembelajaran terhadap ini kan pemahaman konsep. Nilainya lebih kecil dari 0,05. Ini ya. Di sini nilainya adalah 0,06, maka ada signifikan. Ya, pengaruh signifikan antara metode pembelajaran terhadap pemahaman konsep. Tapi nanti tidak tahu ya metode pembelajaran yang mana, A atau yang konvensional atau yang APOS. Kemudian yang B, ini ada minat belajar. Dia berpengaruh ya. Karena di sini nilainya adalah signya 0,035, artinya lebih kecil dari 0,05. Ada interaksi nggak? Iya, ada interaksi. Karena di sini nilainya A bintang-bintang B itu nilainya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,027 ya, dengan nilai F-nya adalah 5,113. Nah, kalau sudah ini, maka PR kita adalah melakukan uji lanjut atau post hoc untuk menjawab bagaimana hipotesis dan juga rumusan masalah tambahan yang 4 tadi. Ya, masih ingat ya kenapa 4? Karena 2 kali 2. Kan ada dua variabel, masing-masing ada dua level. Ya, jadi 2 kali 2. Oke. Ya, sampai di sini. Mudah ya untuk yang ini? Oke, selesai. Gimana Pak Tuhu? Bisa ya? Oke, Bisa, insya Allah. Bapak. Ya, bisa. Mudah ya Pak. Oke, Bapak Ibu, coba ada yang mau menjadi ini pionir untuk melakukan praktikum bersama? Siapa yang Saya coba, sudah Dok. membuka SP? Ya, saya sudah Oke, membuka. silakan Pak Tuhu. Sudah membuka SPSS-nya. Oke, silakan. Sama Excel-nya udah dibuka ya Pak? Pak Toto atau saya dulu? Enggak apa-apa, silakan. Pak Tuhu juga nggak apa-apa. Oh iya, Maksudnya Excel-nya udah dibuka kan? sudah. Dan terakhir tuh air putih yang saya minum ya, bukan kopi. Oh, minum kopi geluduk-geluduk. Data latihan 3 ya Pak Tuhu ya. Betul Pak. Saya izin share ya. 1B1, 1B1, 1B2. Ya, Ini data yang digunakan, yang data 3. iya betul. Ya, latihan 3. Kemudian masuk ke variabel view tadi. Saya dari awal aja, Bu. Dosen ya. Ya, Izin dari awal. coba Bapak itu share all ya. Jadi bisa kelihatan sampai ke SPSS-nya. Di sini belum kelihatan SPSS-nya, Pak. Sebentar. Sebentar, saya stop dulu. Mm-mm. Liang all. Yang apa share itu ya? Apa sih nama pilihannya tuh? Desktop 1 ya atau application Windows itu. Dari layoutnya atau dari aplikasi Windows ini? Entire screen ya, entire Ya. screen. Ya, jadi bisa kelihatan semuanya. Sudah kelihatan belum? Termasuk SPS. Nah, sudah, oke. Sudah ya, ini saya dari awal Siap. aja ya, Bu. Ya, Izin dari ya, awal. betul. Ya, mangga. Saya dari awal dulu aja biar. Oh ya, oke. Oh, dari yang new aja deh. Betul. Oke, dari yang pertama tadi adalah A1, B1, A1B1, A1, B2, A2, A1, B1, A2, B1, A2, B1, B1, A2, 2B2. B2. Kemudian B. X atau A ya, A, B, A saya. Y. Ya, oke. Kemudian yang desimal dinolkan, Mm-mm. kemudian dinolkan semua. Bentar.
Nah, labelnya yang diisi hanya yang A tadi adalah metode belajar. Kemudian yang kedua adalah minat belajar. Dan yang ketiga adalah pemahaman konsep. Pemahaman konsep. Yang diisi berikutnya adalah value-nya. Diklik sebelah kiri atau kanannya aja. Kemudian diisi. Di sini tadi yang pertama adalah hapus. Labelnya hapus. Hapus. Value-nya Add. Sorry, value-nya apa, Pak? sorry, ya, salah. Ya, saya ulang kembali dari sini. Value-nya 1, labelnya hapus. Iya. Kemudian add. Oke. Kemudian yang kedua adalah konvensional. Konvensional. Add di sini baru oke. Sebentar, Pak. Value yang kedua apa? Dua, satu juga. Dua, Bu. Oh, Konvensional. dua. Oh, konvensional. Cinta Baik. ya, Bu Konvensional. Nurlina. Tunggu sebentar, Pak tuh, Bu Konvensional. Nurlina. Karena Iya, metode pembelajaran kan ada dua, maka kita kasih betul. lambang kan, satu sama Saya dua. Satu agak itu keder, apa? mohon maaf. Value, satu ya, apos ya, kita kasih label Baik, apos ya. Kalau baik, yang kedua baik. apa? Ya, konvensional gitu ya. Ya, kemudian Makasih Pak yang tuh, silakan minat lanjut. belajar. Yang pertama itu adalah tinggi. Yang kedua adalah rendah. Kemudian oke. Salah ya. Belum di-add, Pak. Ya, sorry. Di add oke. Nah, kemudian di measure-nya di sini adalah scale sampai dengan A2B2. Kemudian di sini adalah nominal yang untuk A dan B-nya, yang Y-nya scale. Itu Bu dosen ya, dia pengisian untuk variable view-nya. Ya, udah cakep. Ya, kemudian masuk ke data view. Dari data view kita lihat data yang ada di Excel, kita copy dari A1, B1 sampai dengan A2, B2, di copy semuanya masuk ke SPSS yang dari yang di data view sini. Kemudian yang A1, B1 berarti di sini ditulis angka 1 semuanya. Di copy aja nanti ke bawah. Satu, satu. Kemudian B-nya adalah B1. Tulis 1 aja, kalau di copy dari Apa? sebelahnya Mau aja. duduk aja mau ngapain? Di kasur tidur aja. A1. Kemudian yang berikutnya adalah A1, B2. Ini A1. B-nya 2. Kemudian A2, B1. A2. Kemudian A2, B2. Baru dipindahkan datanya A1, B1. A2, B2, A1, B2. A2, B1. Kemudian A2,
Datanya seperti ini, kemudian masuk ke Bu dosen sampai di sini Bu dosen. Ya, pas, tepat sekali. Ya, analyze tadi ke general linear model unvariate. Kemudian dependent variable-nya adalah yang Y, kita masukkan ke yang Y. Independennya masuk yang ke sini, kemudian oke. Saya ulang lagi, kok nggak muncul ini nih. Unvariate tadi, Iya, sudah betul. Hah? Tinggal di Yang oke. oke. Iya, Oh ini udah. nah ini dia. Berarti 2 kali muncul. Iya, Iya, berarti yang jadi interpretasinya tadi adalah yang A, nilai sigmanya di bawah 0,05. Artinya yang metodenya itu ada, apa tadi, mohon maaf lupa saya ini. Yang interpretasinya pengaruh, pengaruh. ada Iya, Ada pengaruh pengaruh karena nilai sigmanya di bawah ada atau lebih pemahaman kecil konsep. daripada 0,05. 0,05. Iya, Kemudian yang metodenya itu minat belajarnya juga ada pengaruhnya, nilai sigmanya 0,03 lebih kecil dari 0,05. Kemudian interaksi eh, metode dan minat belajar ada pengaruhnya, nilainya sebesar lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,027. Itu Bu dosen, terima kasih. ya, terima kasih Pak. Coba Pak Tuhu. Nah, Bapak Ibu, kelihatan ya di hasil Pak Tuhu ini, itu kalau Bapak Ibu lihat yang tabel yang pertama, itu ada N ya, itu ada value label, ada APOS, konvensional, tinggi Ya, rendah. Masing-masing angkanya 40-40 ya, betul ya. Nah, kemudian kita ingin mengecek lagi apakah kita menginput data yang sudah tepat. Nah, Bapak Ibu lihat di DF ya, itu ini. apa total 80 betul ya. Kemudian Ya, error itu 76 karena dikurangi 4 karena ada 4 kelas tadi. Kemudian ya. korektif total tuh biasanya adalah nilai N dikurang 1. Udah tepat. Itu yang untuk memastikan bahwa kita menginput datanya sudah pas ya. Kan kadang kita namanya juga tadi copy paste ya, ada kelebihan, ada kurangnya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tuh, luar biasa. Ya, Ya, terima kasih Bu dosen bimbingannya. sama-sama luar biasa. Bapak Ibu bagaimana? Sudah paham ya? Ada Sudah, yang Mbak. ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Gimana Bu Nurlina? Ini apa dayanya masih mengkerut? Saya ketinggalan, Ah, Prof. Terlalu ketinggalan. Oke, cepat. Harus ya. pelan-pelan kalau saya. Oke, sekali lagi ya. Siapa tahu ada yang mau lagi? Ada yang mau mencoba lagi? Selain Pak Tuhu? Pak Hen atau enggak Pak Liga Ya, atau Bu coba. Lina atau enggak Bu Rahmawati Bu. Kita Saya belajar ketinggalan, bersama Pak. itu Bu Rahma, Bu Fitri Maulidia juga bisa. Bu Oke, Putri, silakan Bu Fitri. ada? Ini kan Mau? sering belajar bersama Bu. Pak Hen juga Oh, belajar luar bersama biasa. gitu. Ya, Iya. silakan. Siapa yang bersedia? Ayo kawan-kawan, biar saya lebih paham. Ayo, saya mau ulang lagi nih. Bu Lina aja Bu. Nanti saya Aku ini Bu. ketinggalan Timeline. banyak, Pak Tuhu. Begitu. Ketinggalan banyak. Bu Fitri yang masih fresh Iya, nih. Bu Fitri Maulidah. Bu Maulidah. Fitri. Maulidia. Mana Bu Fitri? Mau Pak ya, Hen, Pak Hen. silakan. Pak Hen. Oke Pak Hen. Saya Ayo, senyum ayo dulu Pak nih. Hen. Saya Iya, senyum iya, dulu iya. aja dulu nih. Miss Zahro kayaknya oke deh barusan. Oh, Ayo boleh, Miss boleh. Nggak apa-apa Bu. Zahro, ayo. Bu Fitri mau lidah, mau Lydia. Udah siap. Sudah dibuka SPSS-nya ya. Sudah Yuk. berlatih sepertinya. Prof, mau tanya tadi habis analisis apa ya? General linear model atau apa? Iya, betul, betul. Terus, Habis itu Iya, betul Bu. iya. Kemudian klik yang unvariate. Nah, itu. unvariate ya. Mm-mm. Oke, makasih. Sama-sama. Ayo,
Bu Fitri. Kalau Bu Fitri manggilnya seperti memanggil diri sendiri ya, bingung. Maaf, Bu dosen, mungkin jangan saya Iya. dulu. Pak Hen, boleh Pak Hen? Ini kok jadi main lempar-lemparan ini. Iya, kayak main bola ini. Ayo tolong dibantu. Iya Ya, Bu itu. Putri Ngawirabaya, ya, Bu. Saya Tremor nih Pak Hen. Ini kita diskusi aja, Bu. Ya, kalau ini nanti dibantu langkahnya, Bu. Sambil diamati oleh Bu dosen kita, Bu Putri Ngawirabaya, ya. Izin Oke, Pak Tuhu silakan, Bu. ini sambil nge-record jadi panas banget. Buka aplikasinya loading Pak Tuhu. Izin. Oh, Atau gini aja, Ibu Nurlina bisa buka SPS-nya? Bisa Prof. Ya, Nah, coba ini. tampilkan sama Excel-nya sekalian. Yuk, Oh, baik. dari Saya Ibu share Nurlina. screen. Ya, Share screen dulu ya, ya. ya. Baik. Tapi Sebentar. yang semuanya ya, yang terlihat screen semuanya. Baik. Sebentar aku cek dulu. Yang nih aku baru sampai sini kayaknya. Apa ya? Sebentar, Prof. Nah, ini baru aku sampai sini. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan kah? Kelihatan, oke. ya. Nah, Bu Baik. Lina, labelnya itu jangan ditaruh di A1, B1, tapi ditaruh di A, B, dan Y. Sebentar. Ya, Oh, ABY. iya, di bawah ya harusnya. Betul. Ya. Baik, sebentar aku perbaiki dulu. Mhm. Tinggal di copy, pindahkan ke bawah. Baik. Nah, sudah saya Dihapus, pindahkan. dihapus ya, Jangan Bu. lupa ya dihapus. Tuh, Oke. sudah. Itu yang value-nya untuk yang metode pembelajaran, minat belajar udah pas ya, Bu? Satu APOS, satu Sebentar konvensional saya udah. cek dulu ya. 1 APOS, 2 konvensional, Udah, udah Oke, betul? betul. Oke, baik. Lanjutkan. 1 tinggi, 2 rendah, oke. Betul, udah. Oke, setelah itu Nah, itu saya baru meternya yang agak salah, yang salah. measure. Ya, yang Heeh. A itu nominal. A, Nominal. yang baris Ya, kelima, Ah, Bu. yang Ya, ini itu nominal, ya. iya. nominal, Yang 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 B B paling nominal, bawah, betul. Yang Y, bawah, yang Y-nya scale. scale. Oh, Oke. scale, baik. Iya, Yang Y scale ya. scale, Iya, ya betul. betul. Oke. Karena nggak ada kategori. Bapak Ibu ingat ya, kenapa kita ngasih nominal? Karena kan tadi ya, metode pembelajaran ada 2 kategori kan? Iya. Ya, Iya. minat juga ada 2 kategori. Jadi kalau ada kategori di dalamnya, maka Bapak Ibu pilih yang nominal. Oke. Nah, sekarang lihat data view. Nah, saya sudah baru sampai sini aja. Baru Itu masukin. yang dari Ah, AB1, ya. Bu, angka 20 sampai 18 Ya. diklik, Bu. Sampai 18 B. di A2, B2, Bu. Oh, baik. Di A. A2, B2 yang di baris nomor 20, Bu, sebelah kanan, Bu. Geser ke kanan terus saja, Bu. Sambil ditekan Bukan. shift-nya. Bukan yang ini, Bu. A Satu. kolom A2, B2. Paling bawah Iya. kan angka 18. Jadi angka 20 tadi di A1B1 sampai angka 18 digeser-geser aja, Bu, untuk apa namanya itu? Gimana, Bloknya Pak? itu loh, Bu, Nggak untuk paham. bloknya. Satu, A, di kolom Ya, A1B1. angka 20 kan itu angka 20. Iya. Itu sampai ke angka 16 dulu deh. Iya, sampai Satu ke kolom bawah. penuh, Iya. kemudian masih ditekan shift-nya, kemudian eh, tanda panah ke kanan, Bu. Kanan 3 kali diklik. Tanda panah ke kanan yang di keyboard itu, Aduh, sambil maaf, Pak. ditekan Aku shift-nya ya. agak bingung. Aku agak bingung, Pak. Maaf. Gimana sih? Aku Pak bingung. Tuhu gini aja. Iya. Isi dulu yang A-nya Pak Tuhu, nanti bingung. A-nya masih kosong soalnya di sini. Iya, Gimana, Bu? gimana ini? Oh, yang ini, Ya, Bu. A-nya dulu yang diisi. Pak Ini kosong kan A-nya. Iya. A itu kan kodenya kan A1 A-nya B1, satu, Bu. A-nya itu ditulis satu. angka 1 Ya, semua sampai dengan angka 20, Bu. Di nomor 20 ini, Bu. Jadi A ditulis angka 1, Bu. Karena satu tadi adalah apos kan? Hapus. Iya. Tulis dulu, Bu, angka A-nya 1, ya, Bu. Ya. angka ya. satu. Di A Ya, tulis Ya, terus satu, ke bawah, Bu. ketik satu. Ke Kemudian di bawah copy. Satu terus. sampai 20. Ya, Hmm. sampai betul. 20. Mm-mm. Mm-mm. Di enter aja satu lagi. Bikin 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di copy, Bu. Oh, oke, baik. Ya, satu, 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 satu. Kemudian di copy, Bu. Nah, ke bawahnya.
sampai dengan angka atau nomor 20 terus, terus. Nah, nah Eh, lagi 55 Bu, 55. oh oke Ya, Pak. nggak bisa langsung. Lagi, Eh, ulang lagi ya. ya boleh langsung kuat. Maaf Nah, ya. segitu aja. Oke, maaf ini aku agak lola banget, Prof. Mohon maaf. Nah, kemudian Lanjut, yang Pak. B-nya itu satu juga Oke, Bu. satu B1 juga. ya, satu. Di copy dari sebelah A-nya aja. Oh, sini aja ya. Copy ke bawah, sekali copy semua langsung dipastekan. Nah, itu ya. Nah, udah betul. Kemudian turun Bu, turun lagi di A. A-nya tadi kan satu semua sampai 20. Nah, sekarang Ya, diganti tetap aja A1, copy dari atasnya tadi ke bawahnya Bu, di penempatannya di situ. Nah, A1 yang di copy dulu ke bawahnya. Iya, dari dua puluh betul. satu sampai. Copy paste di situ aja, pastenya di situ Oh, aja. gitu ya. Paste. Nah, sekarang bikin angka 2 karena kan A1 B2 nih sebelah kanannya angka 2 Bu. Dibuat seperti awal tadi. Dua. 5 kopi gitu Baik. aja. 5 dulu aja, Bu. Terus satu lagi, nah, tinggal kopi. Ya, pastekan Bu di bawahnya. Eh, Nah, bukan, bukan, ah, bukan. salah. Belum ke kopi tadi. Back aja, Iya, nah, undo aku aja. lupa. Hah? Paste, Bu. Nah, terus Bu lagi ke bawah. Bentar. Ya, boleh 10 langsung ya. Sampai 40. Ya, kalau sudah seperti itu kan kolom yang ketiga kan A2, B2. Sekarang di copy yang angka 2 tadi, Bu. Mm-mm. Angka 2 copy dulu sampai 20 itu. Di bawahnya angka 1. Ditulisnya di bawah angka, atau dipastekan di bawah angka 1, Bu. Copy. Bentar, sebentar, Dok. Pak Tuhu, di AA berapa Pak Tuhu? A1. Angka Di A. 2-nya betul. Tadi Ah, 20 kan. Di copy ya, dulu. Ctrl C. iya. Mm-mm. Taruh Ha, di mana? di bawah angka 1. Paling bawah. Terus. Oh, Nah, di angka A 1 sini. nih. Nah, betul. Ini ya. Oke, Ya. itu Paste, ya. lagi sekali lagi Bu, sekali lagi cari angka 2 paling bawah, lagi, bawah, terus, terus, terus. Mm-mm. Nah, bawahnya angka 2 itu, nah copy di Mm-mm. situ, sekali Oh, lagi. dua lagi. Ah, ah. Oke, Ctrl V. Gitu. Nah, betul, sekarang naik Bu, naik, copy angka 1, yang 1 sampai 20 tadi letakkan di Hmm, bawah angka 2, dua. yang Oke, B-nya tadi ya. bentar Pak. 1 sampai 20 ya. Ya, betul. Sini, di sini ya. A1, oh ya betul, Betul? A2 betul ya, ya. Gitu. Oh, Terus satu ya lagi. sekarang copy angka 2 Bu. Sebelah Eh, kirinya tadi copy sampai bawah, letakkan di kanannya. oh, sekarang angka dua Ah, ya. ya betul. Sampai Sebentar. bawah, ya, copy ke kanannya, ke B-nya. Baik. Copy B. Udah. Nah, sekarang masuk ke datanya Bu. Ya, datanya yang A1B1 di copy, masukkan ke Y-nya yang sebelah kanan, paling kanan. Nah, itu di copy dulu dari 20 sampai 16. Oh, sampai bawah sini. Oke. Copy, Ctrl C, Terus, Pak. masuk ke Y. Ya, Oke. itu kan data untuk A1B1. Oke, paste. Tuh. Sekarang masuk ke Hmm, A1B2, Bu. baik. Nah, itu diurutin aja, udah bisa sendiri itu. Oke, Pak. Sebentar. Heeh. Sekarang yang Yang ini. ketiga, kolom ketiga, betul. Ya, lagi. Nah, bawahnya. Nah, udah betul. Dan Sekarang masuk di klik Analyze-nya, Bu. sebentar, Pak. Analyze. Menu di Terus, atas. sudah. Heeh, General Linear. Unvaried, ya betul. Yaitu diklik. Ini dependennya pemahaman Heeh. konsep ya. Dependennya ya pemahaman konsep betul. Sekarang Terus, dua-duanya itu A dan B-nya dipindahkan. sudah Ya, itu. oke, Oke. oke. Ya, tunggu. Seperti ini berarti. Iya, Itu.
Yang agak Bisa repot Kebetulan dibuat. masukin saya datanya. Yang agak repot masukin datanya, Pak. Kalau analyze-nya ini belum ternyata kelihatan nih susah. Bu. Sudah, Oke-nya Ibu. belum kelihatan. Sudah ya? Sudah ada. Minat. Ini sudah betul kah? Datanya sudah, tadi udah urutannya sudah betul juga. Tinggal Belum datanya belum nih. nampak tapi. Nah, datanya udah Belum ya. sudah Diulang lagi, sudah Bu. tampil belum Bu output SPSS-nya? Coba keluar kemudian masuk lagi. Ini lagi ya SPSS-nya ya. Ini betulkah seperti ini? Tapi di Ibu udah tampil ya, hanya di Zoom kan belum tampil. Mungkin Ini Ibu Bu, bisa tadi kan seperti saya, Bu, apa Bu keluar Lina. dulu. Jadi 2 kali Ya, aja, Bu, diulang lagi, Bu. ulang lagi. Dari analyze-nya, Loading Analyze. biasanya, uh, Mem, loading. loading, karena Oh, loading tadi betul. Dari kita ulang lagi ya. analyze-nya, ya, Oke. unvalid, Unvalid. ya. Sudah masuk semua. Tinggal oke-nya kurang kenceng kali nekannya. Oke-nya kurang kencang. Iya. Baik, Kurang sebentar, kencang ya. sebentar. Oke. Agak loading. Apa ini ya? Atas bawah begini. Betul nggak sih? Sudah betul, Loading Mem, sudah. tapi Udah, di biasanya Ibu saya udah itu betul. loading aja sih, tampil. Mem. Iya. Datanya Oh loading iya, aja ntar keluar. baik. Udah Enggak, betul ya? maksud saya di Bu Nurlina sudah tampil belum hasil output Sudah, SPSS-nya? Prof. Sudah. Sudah, hanya di Zoom belum nampak. Jadi Jadi coba jangan Ibu di-share keluar dulu. dulu. Share-nya Ibu keluar share-nya dulu. di ini Ya. share-nya ditutup dulu, share kembali Oh, nanti. share Ibu screen-nya ya ditutup stop dulu screen. ya. Tutup dulu ya. 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 Sebentar, sebentar. Kemudian tampilkan yang tadi. Berarti Ibu belum yang semuanya ditampilin ya? Aku stop dulu berarti ya. Ya, stop dulu. Nah, Oke. lagi Ya. di-share lagi, Bu. Klik yang tadi, hasil yang tadi. Ini, yang ini ya. Bentar, yang ini berarti. Udah betul belum? Nah, betul. Nah, ini sudah Oh ada. iya. Sudah betul betul. ya. Oke. Udah. Iya. Bisa Udah. kan Bu Nurlina? Udah jadi 2 kali nih. Insya Oke, Allah baik. bisa. Insya Allah bisa. Terima kasih Pak Tuhu dan Profesor. Sama-sama, Bu. Ya. Luar biasa Pak Tuhu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu dosen, bimbingannya. Jadi sebenarnya tuh berlatih ya. Betul, betul, Bu Dokter. Saya stop ya. Iya. Justru kita kalau mengajarkan kembali kepada orang lain seperti model Pak Tuhu ini ya bahkan lebih paham ya Pak Tuhu ya. Oke. Mengulang-mengulang ya. Iya, Bu. Iya. Bisa Bapak Ibu, lebih minggu paham depan kalau kita akan ngajarin. latihan. Iya, betul. Oh, iya, betul Pak. Kita Iya. juga berlatih kan, semakin kita lebih banyak berlatih. Nah, Bapak Ibu, minggu depan kita akan belajar untuk yang posok. Nah, posok itu agak lumayan ya dibandingkan yang tadi kan hanya 1 kali klik ya. Kalau untuk yang posok nanti akan ada beberapa data yang harus kita masukkan kembali ya. Tapi nanti mudah ya Bu Nurlina, jangan usah khawatir. Amin. Insya Allah bisa. Langsung Insya Allah bisa, Prof. Asal sabar kalau saya itu harus pelan karena agak pasti ini. semuanya bisa. Nanti saya bimbingnya juga pelan-pelan kok, Bu. Ya harus pelan-pelan Pak Tuhu. Baik, mohon maaf, berarti saya selama ini terlalu cepat ya. Kalau modal Pak Tuhu ya sabar kayaknya. Ya, Bu dosen terlalu cepat. Iya. Betul ya. Baik, mohon maaf mungkin ke depannya jadi catatan buat saya ya. Iya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Saya silakan nanti Bapak Ibu masih ada sekitar 30 menit. Bapak Ibu berlatih secara mandiri ya, latihan praktikum SPSS atau analisanya. Dan mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa saling berbagi di dalam kelas ini ya. Siap, Bu Dokter. Iya. Nggak cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk bersamanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Ya, semoga minggu depan tidak ada halangan. Amin, Jadi amin. kita semua bisa Amin. tetap sehat, tetap semangat, sukses selalu dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Thank Bu you, Dr. Prof. Fitri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Ya, Bu saya Dokter. izin